Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Rumor Sejuk Podcast Mandupes. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang Ustadz kondang di Pesisir Selatan. Kondang. Beliau merupakan guru di Mandua Pesisir Selatan dan merupakan seorang wakil kepala bidang humas hubungan masyarakat. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan beliau tentang kehidupan beliau dan mungkin tentang ini. Ini adalah salah satu rintisan beliau. Jadi kenapa kita adakan podcast ini gitu ya? Iya. Kenapa kita adakan podcast ini? Karena salah satunya ini karena agen perubahan ya kan? Iya. Agen perubahan. Jadi bercerita tentang agen perubahan gitu ya. Tapi bercerita tentang kehidupan Ustadz boleh ya? Oke. Di luar konsep ini berarti. Baik, kawan-kawan, untuk lebih mengenali siapa Ustadz Agil ini, kita minta dulu beliau mengenalkan diri. Mungkin beliau dari mana? Karena beliau bukan orang sini, kawan-kawan. Oke. Sebenarnya kan awak apa podcast kan, tuan rumah podcast sebenarnya. Tapi alhamdulillah baru kali ini jadi apa namanya? Narasumber. Oh iya, jadi narasumber baru kali ini jadi narasumber. Sudah ada beberapa kali, Ustaz. Oh iya mungkin ya. Ada beberapa kali. Oh ada beberapa kali ya. Tapi kalau kini kok deg-degan rasanya. Mungkin itulah perasaan orang duduk sini kan. Perasaan orang duduk sini. Oke, kenalkan nama Agil Adianda Putra, LC. Apa lagi kan? Kampung dari mana Ustaz? Kampungnya di Lubuk Batingkok. Lubuk Batingkok itu Kecamatan Harau. Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota. Tapi kalau kata orang di situ namanya Payakumbuh gitu. Kalau di orang situ kan Sado yang di situ tuh Payakumbuh gitu ya. Kalau pendidikan Ustaz alumni mana Ustaz? Pendidikan apa? Pendidikan SD, MTSN, lalu di Mandua Pesisir Selatan, Mandua Payakumbuh, lalu Al-Azhar Mesir. LC guys. LC ya. Yeah. Beliau junior berarti dari Ustadz Abdul Somad. Masya Allah. Dapat namu Ustadz Abdul Somad. Padahal tak pernah bersuara gitu. Iya. Padahal tak pernah bersuara, tapi karena beliau kondang akhirnya dapat namu. Ya acak mana itu mah. Misalnya di pengajian adik kelas Ustadz Abdul Somad padahal tak pernah bersuara. Jauh berarti jauh di bawah Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad kan tamat tahun 2000 kan. 2000 kan. Kalau kamu sendiri pergi ke Mesir itu kan harusnya 2008 karena visa terlambat, akhirnya 2009 baru berangkat. Seperti itu. Ya Ustaz, biasanya kan alumni Mesir itu jadi ulama kondang ya. Ustaz alhamdulillah ya juga di sini. Kemudian tapi jarang-jarang rasanya yang LC itu ngajar di madrasah Ustaz. Iya nah Ustaz? Iya, biasanya di pesantren atau jadi dai-dai yang atau tidak terikat dengan sekolah gitu kan. Ustadz, bagaimana ceritanya bisa ngajar sampai di sini Ustadz? Awalnya memang seperti itulah. Kok lain ceritanya. Alhamdulillah tapi tidak apa-apa. Awalnya seperti ini. Memang awal dari Mesir itu sudah bercerita sama guru kami Abu Muslim. Abu Muslim kami akan dirikan pondok seperti itu kan. Pengana lah jauh orang dirikan pondok dan ini dan sebagainya. Akhirnya sampai dan beliau pesan ketika beliau pulang ke Indonesia lalu balik lagi. Lalu beliau pesan seperti ini, jangan pernah ngajar di mana ya katanya. Kenapa? Jangan pernah ngajar di mana. Kenapa? Pertama ikhtilatnya dan juga ya itu yang paling berbahayanya. Apalagi waktu itu kan masih bujang gitu kan. Tapi ketika sudah sampai di Indonesia di Payakumbuh, awalnya ngajar di ini kan cerita kenapa bisa ngajar di mana gitu ya. Awalnya ngajar di Akur namanya. Akur itu yayasan yang dibuat oleh Abu Muslim untuk tempat orang ngaji. Waktu itu belajar ngajar ngaji. Lalu ngajar ngaji, lalu ketemu lalu ngajar ngaji, lalu ketika itu juga ngajar di SD
relasinya gitu. Di ngajar ngaji itu ada murid lalu privat, setiap sore setiap maghrib pergi privat. Orang yang punya orang tua dari murid privat ini ternyata punya sekolah namanya Al-Hufaz gitu. Jadi ngajar juga di SD. Ngajar di SD, sambil ngajar di SD itu karena bolak-balik, lalu ada sekali sekali ada acara waktu itu diundang oleh alma mater, maksudnya dari Mandua Payakumbuh. Acara ketika itu kalau salah acara pembinaan asrama. Jadi pemateri Ustaz. Pemateri. Akhirnya ketika itu dibilangin sama guru ketika di Man, ya, Gil tolonglah jadi pembina asrama. Pembina asrama. Oke, jadi pembina asrama kan masih aman kan? Masih mengurus yang laki-laki aja. Masih aman. Akhirnya ketika semester baru diminta, bisa enggak Agil ngajar 2 jam aja sehari gitu kan. 2 jam aja sehari untuk anak kelas 12 saja. Akhirnya ngajar Quran 2 jam sehari. Ternyata memang susah waktu itu. Susahnya itu kita nggak biasa, maaf. Memang kalau sekarang kan udah biasa ketemu perempuan. Dulu tuh ngajar perempuan itu memang susah sekali. Maksudnya tidak bisa karena memang di masjid pun tidak terbiasa bertemu perempuan kan. Akhirnya ngajar Quran. Ketika yang perempuan itu datang udah nunduk. Sampai-sampai guru-guru tanya, Agil sakit mata, Agil kecil. Batu bu, Agil ngajar pun itu mana? Padahal berusaha nundukkan pandangan gitu kan, nundukkan pandangan. Udah akhirnya makin banyak, makin lama makin bertambah jam. Udah makin terikat. Akhirnya yang SD tinggal. Udah seperti itu, ngajar di Man. Kenapa bisa jadi PNS gitu ya? Iya, kesini. Iya. Karena pertama memang tidak ada niat untuk ninggalin Payakumbuh pertama. Dan ada niat untuk ninggalin Payakumbuh. Dan tidak ada pernah niat jadi PNS gitu. Tidak ada keinginan jadi PNS. Terus karena ada peluang kita jadi guru gitu. Kita jadi guru, tetap mengajar di Man. Baguslah statusnya PNS lah, gitu kan. Karena juga ada di situ formasi di Mandua Payakumbuh. Oh, ada Mandua Payakumbuh mah. Ada formasi di Mandua Payakumbuh ternyata. Akhirnya semangat karena ada formasi di Mandua Payakumbuh, makanya semangat untuk daftar PNS, gitu kan. Daftar PNS. Ternyata hasil keluar kita lulus ternyata ditempatkan di sini. Itu musibah. Musibah awal yang ketika itu menyangka itu adalah sebuah musibah. Ya. Karena menangis Kel. Tiba siko pertama menangis, ada di siko seperti itu. Karena belum pernah sebelumnya ke pesisir. Oh, bukan, karena memang hanya ingin tinggal di Payakumbuh awal. Hanya ingin tinggal di Payakumbuh, tidak ingin pergi ke daerah-daerah lain. Untuk berbakti sama orang tua juga kan, orang tua dekat. Setelah tinggal di sini sudah 3 tahun ya Ustaz ya? Ya, udah lebih di sini 2019 lebih 3 tahun. Yang awalnya mungkin merasa terpaksa Ustaz ya. Sekarang gimana Ustaz? Sudah mencintaikah di sini atau mau balik lagi ke Payakumbuh? Alhamdulillah sampai di sini kan beda suasana dengan Payakumbuh itu seperti ini. Kalau sini kan kehidupannya lebih tidak terlalu bising gitu. Tidak terlalu bising. Payakumbuh ramai ya. Kalau Payakumbuh ramai seperti itu. Dan satu lagi yang kalau Ustaz maaf bukan berarti di sini kurang ya. Kalau Ustaz di Payakumbuh LC itu banyak. LC banyak. Rasanya tidak meninggalkan kampung gara-gara takut lo awak berilmu tinggal kampung, bukan di kampung tu lah banyak orang gitu. Takut mereka awak misalnya anggaplah berilmu sedikit gitu, awak berilmu seketik tapi tinggal kampung gitu kan, bukan karena bukan karena itu gitu. Karena di kampung pun sudah banyak LC, ada 50-an ada kayak banyak. Kalau di pesisir mungkin bisa dihitung jari baru Ustaz ya. Yang saya tahu saya ya. Ustaz satu, yang satu lagi yang di Painan Ustaz di Afdal. Tapi bukan juga orang sini kan? Bukan orang Betu Sangkar. Oh, Betu Sangkar. Ini mungkin ini sudah takdir dari Yang Maha Kuasa ya Ustaz ya. Ustaz dijalankan ke sini. Tapi sampai di sini enak gitu kan. Pertama karena negeri sejuta pesona kan, pesonanya luar biasa. Dan alhamdulillah rasa-rasanya kalau setiap hari Minggu tu sampai Payakumbuh datang saya masih terapung gitu kan. Jadi alhamdulillah. Itu kawan-kawan, jadi Ustadz Agil ini cukup
panjang juga perjalanan beliau mengajar di madrasah, kemudian sampai di pesisir selatan. Yang awalnya terpaksa, yang disangka musibah, alhamdulillah sekarang sudah mulai mencintai. Iya, orang sekarang kan sedang sibuk ngurus pindah ke kampung masing-masing. Iya, tapi Ustaz tidak ada ngurus ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak dipindahkan Ustaz. Dan beliau dibutuhkan di sini. Masya Allah. Ya. Beliau dibutuhkan di sini ya. Di beberapa masjid di Painan, tepatnya beliau ada ngisi pengajian. Ada ngisi pengajiannya. Sama kayak Ustaz yang lain. Iya, alhamdulillah. Kawan-kawan, nah ini kita sekarang mau bahas ini nih kawan-kawan, podcast ini. Ya, kalau kita runut ke belakang, ternyata podcast ini yang merintis ini juga beliau ini. Iya. Karena sebelumnya di MAN ini belum ada podcast Mandupes, belum ada yang acara yang seperti ini. Tapi beliau ketika itu belum jadi waka ya, belum ya. Kita mau nanya tentang itu Ustaz. Bagaimana kenapa ini podcastnya namanya Rumor Sejuk dan bagaimana sejarah ini Ustaz? Oh, sejarah podcast. Pertama kenapa Rumor Sejuk itu saja dulu ya? Iya. Ini sudah ada podcast sudah ada sebelum Rumor Sejuk. Gitu kan? Itu sebenarnya. Rumor Sejuk itu gimana awalnya? Rumor Sejuk ini kita ambil dulu dari Rumah Moderasi kan? Karena waktu itu ada sama sampai sekarang masih ada tentang moderasi beragama perlombaan. Lalu kita buat ruangan, kita minta kepada Bapak Kepala ketika itu ruangan untuk perlombaan moderasi program moderasi yang diadakan oleh Kemenak. Kemenak mengadakan lomba program moderasi yang ada di instansi. Akhirnya kita coba bincang-bincang sama Pak Suhardi waktu itu. Pak, bagaimana program penunjang untuk rumah moderasi ini Pak? Gitu kan. Akhirnya kita bincang-bincang sama Pak Suhardi, gimana kalau kita adakan podcast gitu kan? Podcast. Iya Pak, podcastnya harus ada alat sedikit. Sebelumnya kita pribadi juga ada podcast pelajar waktu itu, tapi alatnya hanya HP itu saja. Ini tidak ada, sehingga suaranya memang bising. Kalau orang di luar ribut ya tidak bisa. Podcast sama Zulfir Azhara waktu itu pertama kali. Akhirnya coba kita idekan itu kepada Bapak Ucok, lalu Pak Suhardi. Lalu Pak Suhardi memfasilitasi ke Bapak Kepala untuk kalau gitu jangan nanggung-nanggung gitu kata Pak Suhardi kan, kita beli alat ini. Akhirnya udah beli alat ini. Lalu seperti itu akhirnya tamu pertama kita waktu itu Pak Kanwil gitu, yang meresmikan ini kan Pak Kanwil kan. Seperti itu. Lalu Rumor Sejuk ini ada karena program kita ada tapi belum ada namanya gitu kan. Belum ada namanya. Waktu itu di agen perubahan, kita kan agen perubahan, ditunjuk oleh sekolah sebagai agen perubahan. Jadi agen perubahan ini kan harus ada sebuah inovasi. Sebuah inovasi dengan nama yang indah gitu kan, dengan nama yang indah. Akhirnya didiskusikan dengan tim ZI ketika itu. Awak sebenarnya kan diam-diam saya. Tim ZI berpikir gitu kan. Tim ZI berpikir, apa namanya podcast kau gitu. Apa nama podcast kau? Akhirnya karena di situ adalah ruang moderasi, kita coba rumah moderasi aja gimana? Rumah moderasi rumor. Oh ya, rumor itu kan apa? Isu-isu gitu kan. Akhirnya dicoba Rumor Sejuk gitu, Rumor Sejuk. Nah, kemarin dapat kepanjangan Sejuk ini. Kepanjangan Sejuk. Jadi rumah moderasi ini, Rumor Sejuk ini adalah rumah moderasi. SE-nya itu sejuta edukasi, sejuta edukasi karena kita memberikan edukasi di sini kan. Terus penyejuk hati. Jadi ketika berbincang di sini atau orang-orang mendengar apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan bisa menyejukkan hati yang sedang gundah gitu. Gitu kira-kira Ustaz. Jadi awalnya dari rumah moderasi Ustaz. Ya, rumah moderasi lalu muncullah podcast itu Ustaz ya. Iya, muncul podcast. Sekarang apakah podcast ini memang hanya sekitaran rumah moderasi atau sudah berkembang ke tema-tema lain juga boleh Ustaz? Sudah mulai berkembang ke tema-tema lain. Setiap tamu yang datang kita ajak untuk kita ambil ilmunya. Kan orang yang tamu-tamu besar, orang Kanwil, kenapa dia bisa sampai di Kanwil kan karena mereka besar gitu kan. Dokter, kenapa dia jadi dokter? Kan karena dia hebat, dia punya ilmu tentang itu. Atau siapa saja orang-orang tamu-tamu yang datang, berarti kan mereka mempunyai ilmu yang lebih, maka kita coba ambil ilmu itu di sini gitu kan. Seperti itu.
Rumor sejuk ini apa perannya di PPID Ustaz? Karena kita kan di MAN ini ikut lomba PPID tingkat Sumatera Barat ya Ustaz ya. Ya. Apakah ini ada perannya di situ atau bagaimana Ustaz? PPID itu kan keterbukaan informasi. Iya. Keterbukaan informasi. Jadi bisa jadi dan hubungannya dengan humas. Alhamdulillah sekarang kan sebagai wakil humas, tangan kita makin lebih panjang kan untuk mengolah rumor sejuk ini. PPID itu kan sebuah keterbukaan informasi sekolah supaya bisa ditonton oleh khalayak ramai gitu kan, supaya bisa diketahui oleh khalayak ramai. Selain dari web yang luar biasa yang dibuat oleh Pak Indra, kita juga bisa membantu Pak Indra melalui ini gitu, melalui podcast. Jadi terkadang misal dulu kita tentang anak baru PPDB kita sampaikan di sini. Kalau PPDB itu gratis, PPDB itu pelayanannya insya-Allah bagus, semuanya terbuka, seperti itu. Itu perannya dalam bidang itu. Jadi dan rumah moderasi ini, tambahan, rumah moderasi ini juga nanti mencakup tahfiznya. Karena kan moderasi itu kan tentang agama kan. Kita tentang tahfiznya, dan kita tentang tilawahnya, kita tentang MSK-nya, melatih anak-anak untuk menyampaikan. Dia lebih umum sekarang, bukan hanya tentang podcast ini rumah moderasi. Rumor sejuk ini bukan hanya tentang podcast ini, kita juga membawahi tentang tahfiz, tilawah, MSK, dan satu lagi MFK yang seperti intinya membawa kesejukan ya Ustaz ya. Iya, membawa kesejukan. Pokoknya semua yang ada membawa kesejukan itu coba kita rangkup dalam satu payung yang namanya rumor sejuk. Baik Ustadz, mungkin itu bincang-bincang kita hari ini Ustadz. Terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini Ustadz, walaupun sebenarnya Ustadz yang pemilik ini. Ya itu oke. Atau kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.